Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sering mendengar bahwa ikhlas adalah beramal atau beribadah bukan karena mengharap surga atau karena takut dari api neraka. Apakah ungkapan ini benar? Ungkapan ini sangat bertabrakan dengan dalil. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, kata Imam Nawawi, ihtisab itu thalabul ajr, mengharapkan pahala. Berarti siapa yang puasa Ramadan dan berharap pahala karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti berharap pahala boleh dong? Boleh. Yang kedua apa? Ridho Allah itu berbentuk apa? Surga. Berarti surga itu adalah merupakan aplikasi daripada ridho. Siapa yang Allah ridhoi pasti masuk surga. Kalau kita mengharapkan surga, sama saja mengharapkan ridho Allah. Maka orang yang mengatakan saya beribadah tidak mengharapkan surga, sombong sekali. Rasulullah SAW saja mengharapkan surga. Iya. Ketika ada orang Arab, ya Rasulullah, amma ana fala adri madan danataka wala danatu fulan. Itu Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, saya tidak tahu apa sih seruan engkau dan seruannya Mu'adz bin Jabal. Tapi yang selalu saya seru kepada Allah, ya Allah, saya mengharapkan surgamu dan berlindung dari api nerakamu. Apa kata Rasulullah? Haulahanu dan din. Di sekitar itu kita menyeru. Rasulullah saja mengharapkan surga, kok kamu dengan sombongnya mengatakan, saya nggak butuh surga. Pak, ya, surga itu adalah tempat orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Apalagi kalau ada orang berkata, ya Allah, lebih baik aku dimasukkan ke neraka asal engkau ridho. Aduh, masa orang yang Allah ridhoi dimasukkan ke neraka, Pak? Yang bener aja, Pak. Ini ucapan-ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Yang Rasulullah selalu minta apa? Allahumma in ya hayyun ya qayyum inni. Ya, aku mohon kepada engkau ya Allah surga, aku berlindung dari api neraka. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang minta kepada mayat, apa termasuk syirik? Ya. Orang yang minta kepada mayat adalah syirkun akbar, syirik besar. Karena mayat sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mayat tidak bisa mengijabah doa. Mayat tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Ketika masih hidup saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi sudah meninggal dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku
illa masya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. Katakan, aku tidak memiliki manfaat dan mudarat kecuali aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Lihat, Rasulullah disuruh mengucapkan kata-kata ini oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah mengatakan apa? Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat, apalagi buat orang lain. Buat diri sendiri saja nggak bisa, apalagi buat orang lain. Itu ketika beliau hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Maka orang yang minta-minta dan berdoa kepada mayat, maka ia musyrikun syirkan akbar. Ia telah berbuat syirik dengan syirik yang besar. Kenapa? Karena ia sudah memalingkan doa kepada selain Allah. Puasa Syawal apa bisa digabungkan dengan puasa qadha? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang saya pilih dan saya kuatkan, Allahu a'lam, maaf. Untuk qadha dan Syawal seluruh ulama sepakat tidak boleh. Yang menjadi permasalahan adalah kalau Syawal dengan Senin Kamis dengan Ayyamul Bid. Adapun dengan qadha tidak boleh. Kenapa? Karena qadha wajib, sedangkan Syawal itu hukumnya sunnah. Maka pada waktu itu akhwat Islam azakumullah, bagaimana hendak digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah? Tentu tidak dibenarkan. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang menggabungkan antara qadha dan Syawal, yang diterima oleh Allah qadhanya apa Syawalnya? Hah? Kata Imam Suyuti, yang diterima yang sunnahnya dan tidak sah yang wajibnya. Ya, Allahu a'lam. Ada yang bertanya tentang hukum rokok itu gimana, Ustaz? Gimana nih Pak? Rokok? Dilewat aja. Saya ini dengan masalah bid'ah hasanah nih Pak. Ini masalah masyhur. Ada enggak sih bid'ah hasanah sih? Hatta para ulama terdahulu pun berselisih pendapat sebetulnya. Sebagian mengatakan tidak ada, sebagian mengatakan ada. Yang membela ada seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, sebelumnya Al-Izz bin Abdissalam yang membagi bid'ah menjadi 5. Sebelumnya lagi Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Sebetulnya Pak, harus didudukan sebetulnya. Kita harus mempelajari praktek dari para ulama tersebut. Contoh misalnya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Kemudian kita lihat gimana prakteknya Imam Syafi'i dalam mempraktekkan kaidah beliau tersebut. Saya berikan contoh. Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwa maktam, kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana itu termasuk bid'ah yang sesat. Sedangkan di Indonesia dianggap sebagai apa? Berarti dalam prakteknya beda tidak? Terjadi perbedaan praktek. Walaupun kaidahnya diambil dari perkataan Imam Syafi'i, tapi sayang terkadang kita tidak melihat sisi praktek Imam
Syafi'i bagaimana? Harus kita lihat juga dong, supaya apa, adil. Perhatikan Pak, Imam Nawawi termasuk ulama yang membela adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang dua sholat, yaitu sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban, beliau mengatakan apa? Lam yarid fihima hadithun sahih wala amilahu salafus salih fahuma bid'atani madmumatan. Tidak ada satupun hadis sahih tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, dan tidak pula diamalkan oleh para salafus salih, maka keduanya bid'ah yang tercela. Padahal beliau termasuk yang membela bid'ah hasanah. Tapi ketika ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban, beliau mengatakan itu bid'ah yang tercela. Di Indonesia dianggap bid'ah apa? Hasanah. Berarti beda enggak prakteknya? Nah, di sini kita harus kritisi. Jadi sebetulnya bid'ah hasanah menurut para ulama terdahulu itu gimana hakikatnya? Kok seringkali terjadi perbedaan dalam praktek? Apa sebetulnya yang diinginkan oleh mereka? Coba Pak, saya tidak ingin mengkaji di sini karena ini panjang sekali pembahasannya. Ya, harus didudukkan satu persatu perkataan-perkataan para ulama dan praktek-praktek mereka. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka. Makanya bapak-bapak yang masih sampai sekarang ngebela adanya bid'ah hasanah, tolong perhatikan sisi ini. Ternyata yang bapak jadikan para ulama sebagai pegangannya, ternyata prakteknya kok bisa berbeda. Berarti kita tidak tahu yang salah dalam menilai ulama atau kita ya. Siapa yang berhak disalahkan saya nggak tahu, ulama atau kita. Bapak sendiri yang jawablah. Apa ada dalil tentang sholat sunnah qiyamul lail sebanyak 8 rakaat pada bulan Ramadan? Terjadi ikhtilaf para ulama Pak, boleh enggak sih lebih dari 11 rakaat? Jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 4, mengatakan boleh. Dan bahwasanya qiyamul lail di bulan Ramadan itu tidak dibatasi oleh jumlah bilangan. Boleh 11, boleh 23, boleh 30, boleh 60, boleh 100, terserah. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua. Rasulullah tidak memberikan batasan. Sebagian mengatakan, dan sebagian kecil ulama ini, nggak boleh lebih dari 11. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kata mereka, kalau Rasulullah aja nggak pernah lebih dari 11 rakaat, masa kita lebih? Namun jumhur ulama mempermasalahkan pendalilannya Pak. Kenapa? Pertama, bahwa itu cerita Aisyah yang menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Sementara yang Rasulullah ucapkan apa? Sholat malam itu dua. Dan perbuatan Nabi Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Yang jadi masalah, apakah perbuatan bisa membatasi ucapan? Pendapat jumhur mengatakan tidak bisa. Perbuatan tidak bisa membatasi ucapan. Sehingga mereka berpendapat orang yang ingin lebih dari 11 silahkan, tapi yang paling utama itu 11, karena itu yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya, bahwa boleh lebih dari 11 silahkan, tapi yang lebih utama apa? 11. Saya tidak mengatakan orang yang sholat tarawih 23 itu bid'ah, tidak. Ya, apalagi itu pendapat jumhur para ulama dari imam yang 4 lagi. Imam yang 4 seluruhnya berpendapat demikian. Dan tidak ada satupun ulama dahulu yang mengatakan lebih dari 11 itu bid'ah, tidak ada. Belum ada pendahulunya kita. Iya.
Cuma masalahnya Pak, bisa nggak ya kita sholat 11 rakaat seperti halnya Rasulullah dahulu dan para sahabat? Bisa nggak ya? Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dahulu di zaman Umar bin Khattab, para sahabat sholat 11 rakaat. Satu rakaatnya membaca ratusan ayat, dan selesai sholat mendekati sahur. Siapa yang bisa mengamalkan itu, ayo? Satu rakaat ratusan ayat, nggak bakalan ada Pak yang bisa Pak. Iya. Yang ada kebalikannya, sholat tarawih tercepat di dunia. Pernah lihat nggak? Sholat tarawih tercepat di dunia 23 rakaat 7 menit. La ilaha illallah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu akbar. Apa itu? Sekarang saya mau tanya Pak, tumak nina dalam sholat wajib tidak Pak? Rukun bukan Pak? Rukun. Dahulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat datang ke masjid lalu sholat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat datang kepada Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya. Setelah selesai sholat datang lagi ke Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya, balik lagi ke Rasulullah, balik lagi kamu sholat. Kata Rasulullah, kamu belum sholat. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali itu, tolong ajarkan dong aku. Maka Rasulullah pun mengajarkan apa? Tumak nina dalam sholat. Kok aneh, di zaman sekarang malah lomba-lomba cepet-cepetan gitu. Udah gitu bawa ayat lagi. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya lomba-lomba kan cepet-cepetan. Astagfirullah. Ini yang salah ayatnya, pemahamannya Pak. Pemahamannya yang salah. Ya. Justru kalau kita melihat sholat Rasulullah, Masya Allah, sampai kata Aisyah, jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Ya. Baik Pak, karena udah malam, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Insya Allah kita lanjutkan besok setelah sholat subuh di mana? Di Masjid Agung. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.